Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baginda Haikal Faras Hutagaul. Jurusan saya berasal dari jurusan Keuangan Publik dan kelas F1 NPP 310051. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian UTS saya tentang kepamongprajaan dan juga ke kibernologi dan ilmu pemerintahan. Di sini saya pertama akan menjelaskan tentang pengertian kepamongprajaan. Kepamongprajaan adalah tenaga penyelenggaraan pemerintah dalam negeri yang telah dibekali dengan kepamongprajaan melalui penyelenggaraan sistem pendidikan tinggi kepamongprajaan, sehingga tenaga yang bersangkutan dianggap memiliki kompetensi kepamongprajaan untuk menjalani pemerintahan dalam negeri melalui organisasi pemerintah dengan memegang teguh kode etik profesional kepamongprajaan. Pemerintah dalam perspektif kiberteknologi, kiber atau dengan kiberteknologi yaitu yang didefinisikan sebagai proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumer produk pemerintahan akan pelayanan publik dan pelayanan sivil. Badan yang berfungsi sebagai prosesor atau pengelola provider disebut pemerintah, dan konsumer produk-produk pemerintahan disebut yang diperintah. Hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah disebut hubungan pemerintah. Personil pemerintah disebut sebagai pemerintahan. Dan yang kedua tentang ruang lingkup dan focus of interest kepamongprajaan, kiberteknologi dan ilmu pemerintahan. Dalam keseharian yang kita ketahui bahwa yang menyandang sebutan Pamongpraja ialah Satuan Polisi Pamongpraja, dan yang menggunakan kata praja hanyalah mahasiswa atau peserta didik IPDN. Oleh karena itu digunakan konseptual seperti yang dijelaskan Ndraha dalam pendekatan ilmu pemerintahan dalam pengembangan program doktor. Ruang lingkup Pamongpraja. Ruang lingkup Pamongpraja adalah penyelenggara pemerintah dalam negeri yang telah dibekali dengan sistem nilai dasar pemerintahan dan sistem nilai kepamongprajaan melalui penyelenggaraan sistem didik tinggi kepamongprajaan, sehingga penyelenggaraan yang bersangkutan dianggap memiliki kompetensi kepamongprajaan untuk menjalankan pemerintahan melalui organisasi pemerintahan dengan memegang teguh kode etik profesional kepamongprajaan, dan dengan demikian pemerintahan yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pelayan. Dan yang ketiga tentang persamaan dan perbedaan antara pamongpraja, kiberteknologi dan ilmu pemerintahan. Persamaan antara kepamongprajaan, kiberteknologi dan ilmu pemerintahan adalah ketiganya sama-sama membahas tentang sistem pemerintahan melalui kepamongprajaan yang di sini berarti sebagai subjek atau pelaku yang melaksanakan sistem pemerintahan tersebut secara profesional dan kompeten pada bidangnya, yaitu sebagai pengayom dan pelayan masyarakat yang akhirnya dapat bertanggung jawabkan akan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dan dibebani. Kemudian kiberteknologi dan ilmu pemerintahan di sini dijadikan sebagai pijakan bagi para pamongpraja untuk dapat melaksanakan sistem pemerintahan dalam rangka mengayomi dan melayani masyarakat luas tanpa melawan aturan dan kaidah akan ilmu pemerintahan, sehingga diharapkan dengan kehadiran kiberteknologi dan ilmu pemerintahan, para pamongpraja yang tersebar luas di seluruh daerah negara Kesatuan Republik Indonesia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu tentang pengertian dari makna hubungan antara kepamongprajaan dan kiberteknologi sebagai jarum dan benang untuk menjahit ilmu pemerintahan berkarakter Indonesia sehingga bisa diterapkan di lingkungan Ipolexosbud di Indonesia.
Jarum dengan benang merupakan bentuk metafori hubungan antara kibernologi dengan kepamongprajaan. Ketajaman jarum yang tidak merusak jahitan bagaikan ketajaman buah pikiran yang tidak merusak sasaran. Tetapi pikirkan yang tumpul akan merusak pihak yang lain maupun di dirinya sendiri, bahkan dengan orang lain. Buah pikiran yang besar, kuat dan tajam menerobos zaman ke depan. Tidak cukup dan sia-sia tanpa benang yang walaupun halus atau soft, namun juga kuat dan tidak berkeputusan. Benang itulah kepamongprajaan dan kibernologi adalah jarumnya, tetapi benang yang lepas dan jarumnya akan tidak bernapas, maksud saya atau tidak berguna, sehingga jarumnya tetapi benang yang lepas jarumnya, sehingga terkait oleh benangnya dan berbentuk berguna pemerintahan yang sustainable memenuhi kebutuhan manusia sekarang dan di masa depan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kelebihan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.